Halo Sobat Kilat, pada sore hari ini kita sedang berada di Desa Jambe Anom, Jambe Sari di Bondowoso. Nah, kali ini kita lagi main di lahannya Pak Zidki yang berada di Jambe Anom. Nah, ini di sini kebetulan Pak Zidki sedang tanam apa ini, Pak? Saya tanam cabai. Tanam cabai ya, Pak. Ini untuk cabainya sekarang umur berapa ini, Pak? Cabai saya itu umur 50 hari. 50 hari. Jenisnya Pelita 8 F1. Cabai umur 50 hari, Pelita F8. Ya, benar. Terus ini sudah berapa kali penyemprotan ini, Pak Zidki? Saya nyemprot itu dari umur 1 minggu. 1 minggu itu sudah rutin disemprot sampai rutin. umur 50 hari ini. Interval 3 hari sekali karena 3 hari sekali. cuacanya sekarang itu kan panas banget, cuacanya ekstrim. Ekstrim ya, Pak? Iya. Jadi memang pupuk kilat ini bisa digunakan untuk masa vegetatif tanaman termasuk ke cabai sampai nanti masa generatifnya. Nah, dari Pak Zidki sendiri untuk penggunaan pupuk kilat ke tanaman cabainya ini seperti apa, Pak? Yang dirasakan? Kalau saya itu manfaatnya pupuk kilat ini memang cukup signifikan ya. Saya sudah 2 tahun ini pakai pupuk kilat, terus apalagi di musim kemarau itu kan rawan cabai terkena trip, terus terkena serangan kutu kebul, dan itu kan kalau udah terkena serangan kan mengkerut. Mengkerut Nah ya, itu kalau saya pakai pupuk kilat itu apa ya, tidak sampai mengkerut. Nah itu dia. Walaupun ada serangan trip itu tetap apa ya, tidak terlalu mengkerut kayak punya petani umumnya. Jadi daun tetap sehat. Jadi bisa dibilang imun tanaman lebih meningkat Ya, dengan pupuk betul. kilat ya. Jadi bisa membantu mencegah terkena penyakit seperti itu dengan pupuk kilat ini. Nah, lalu rencananya nanti ini sampai buah juga, sampai tanaman ini masih tetap gunakan pupuk kilat? Masih tetap. Ya. Karena kalau saya baca-baca pupuk kilat kan bisa digunakan untuk pembuahan juga. Pembuahan. Terus bisa bikin, kalau katanya petani sini bahasa kerennya glowing. Glowing. Buahnya itu bisa glowing. Memang betul, bisa dicek di ada sebagian sudah berbuah itu. Nah, ini tadi dari Pak Zidki sendiri sudah mencoba untuk semprot kesekian kalinya ke cabenya. Nah, jadi buat para petani nanti jangan lupa rutin semprotkan pupuk kilatnya ke tanaman Anda. Manfaat selain dari pertumbuhan sendiri, pupuk kilat ini bisa mengurangi penggunaan pupuk kimia sebenarnya Pak Zidki. Kalau Pak Zidki sendiri dari awal tanam sebelumnya dan sampai sekarang ini, adakah pengurangan dari pupuk kimianya Pak Zidki? Kalau saya sendiri itu ada. Kalau sebelum pupuk kilat itu, kalau ke cabai, karena saya sering tanam cabai, itu pakai 3 gram per tanamannya. Jadi kalau tanamannya 3.000 saya pakai 9 kilo. Tapi kalau saya pakai pupuk kilat cukup 1 gram per tanaman. Jadi kalau tanaman 3.000, 3 kilo. Nah, itu dia. Jadi dengan pupuk kilat ini bisa mengurangi penggunaan pupuk kimia 30-50% dari biasanya. Sehingga bisa mengatasi untuk solusi dengan petani-petani yang sekarang sedang sulit untuk mencari pupuk kimia ataupun kemahalan dengan pupuk kimia. Mungkin pupuk kilat ini bisa menjadi solusi Anda seperti itu. Seperti contohnya Pak Zidki ini. Jadi gini Mas, dulu itu sebelum saya mengenal pupuk kilat ya Mas ya, itu saya tanam cabai ya. Untuk daerah sini di Desa Jambe Anom itu memang tanaman cabainya kerdil-kerdil Mas. Nah itu salah satunya terserang penyakit hama trip sama kutu kebul. Nah udah pakai pupuk daun segala macam itu tetap. Nah terus saya kenal ke salah satu marketingnya Mas ya, disarankan lah, oke saya nyoba Mas. Memang ya awalnya nggak percaya Mas, karena sudah berkali-kali pakai pupuk daun. Itu hasilnya tetap ya, saya nyoba, saya pakai 3 tutup, saya semprot 3 hari sekali. Nah ternyata itu ada perubahan Mas. Yang awalnya sebenarnya saya itu kuning, kerdil kuning. iya gitu. karena virus Gemini lah. Gemini ya. Gemini. Nah itu saya pakai semprot selama 2 minggu, 3 hari sekali. Itu ada perubahan Mas, daunnya tuh kembali hijau, terus mulai mekar, daunnya yang mengker tuh mulai agak pulih sedikit lah, walaupun nggak 100% tapi bagus. Terus tunasnya juga, tumbuhnya juga bagus. Nah terus saya memang saya mix sama insektisida ya, sejenis abamectin lah, karena untuk sasarannya abamectin, imida gitu. Saya mix sama itu dan hasilnya bagus Mas. Dan alhamdulillah itu sampai tanaman saya itu sampai segini Mas, di atas pinggang ya. Dan itu varietasnya itu varietas cabai yang kecil Mas.
Kalau kata orang tuh tidak bisa tinggi, tapi punya saya tuh tinggi mas. Anehnya itu. Oh, jadi begitu ya, Mas Zidki. Ini jadi dengan pupuk kilat, dari pengalaman Mas Zidki sendiri, awal tanaman yang terkena serangan penyakit trips terutama, itu bisa sembuh dengan pupuk kilat. Nah, pemulihannya ini sangat baik dengan pupuk kilat katanya Mas Zidki, seperti itu. Nah, jadi buat petani-petani di luar sana, cobalah pupuk kilat. Menjadi solusi Anda untuk pemulihan tanamannya dari serangan penyakit seperti itu. Oh iya, satu lagi mas. Ini kalau saya pakai pupuk kilat ya mas, saya tidak pernah pakai insektisida yang mahal-mahal mas. Pokoknya punya cabai itu rata-rata mahal mas. Buat obatnya. Harganya itu bisa 80 ke atas. Nah, kalau pas saya pakai pupuk kilat itu cukup pakai yang 30-an. Udah mampu ngatasi trip itu udah mampu. Jadi bisa menghemat lah, menghemat pengeluaran. Yang dicari kan yang menghemat biaya tanam, Mas. Ya betul. Nah, jadi dengan pupuk kilat jangan ragu lagi, gunakanlah pupuk kilat agar biaya tanam Anda lebih hemat. Seperti itu kurang lebih. Nah, itu dia dari pendapat Mas Zidki ya. Nah, nantinya kita akan lihat kembali bagaimana perkembangan cabai dari Mas Zidki ini. Nah, begitu saja main-main kita hari ini ke lahan Mas Zidki. Terima kasih Mas Zidki sudah menyempatkan waktu untuk kita, juga dipersilahkan untuk main ke lahannya. Nah, ya sobat kilat, jangan lupa gunakan pupuk kilat. Pupuk kilat, reaksi secepat kilat. Mantap.